Maka kalau ada orang yang mempunyai kelebihan harta tapi tidak peduli dengan anak yatim, maka pada hakikatnya dia tidak cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kiranya Dia telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Muallim Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tapanuli Tengah, yang kami hormati Muallimah KTU, Muallimah BKM, dan Muallimah Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tapanuli Tengah, dan yang kami cintai. Ceramah singkat disampaikan oleh Ustadz Pendi Sigalinging SPDI. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala syahru Ramadan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, masih diberikan kita kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sangat kita banggakan ini. Maka sewajarnya lah kita melafazkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dan syafaat beliaulah yang kita harapkan, dan beliau adalah anak yatim. Kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah lahir ayahnya sudah tidak ada. Maka jangan pernah bersedih dengan status anak yatim, karena suri tauladan kita saja, Rasul kita saja adalah anak yatim. Bahkan setelah itu tak lama dia menjadi anak yatim piatu. Mari kita lafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah, kemudian Wakil Kepala Madrasah, baik dari bidang kesiswaan, kemudian dari bidang humas, kemudian bidang sarana prasarana sosial, kemudian Ibu KTU serta jajarannya, kemudian muallimah dan anak-anak kami yang kami sayangi. Pertama di sini ikakan kulipas koya 15 menit saja. Jadi pertama sebelum kita mulai
Insyaallah ini ada untuk anak yatim tambahan uang sebesar Rp500.000 ini. Saya tidak perlu sebut nama dari siapa, tapi akan saya serahkan nanti. Ini pesannya diserahkan ke siswa, bukan ke guru ya, ke siswa. Jadi kalau orang itu mau bagi-bagilah nanti. Jadi Bapak panggil nanti satu orang untuk menerima uangnya sebesar Rp500.000. Tolong diterima, bagi bagian adil. Ini bukan dari Bapak, tapi adalah orangnya hamba Allah. Ini yang pertama. Jadi ini yang harus Bapak sampaikan dulu, amanah dari orang. Kemudian masuk kita ke tema 15 menit. Yang pertama, kita yakin dan percaya kata Nabi, ana kafilul yatim, saya dan orang-orang yang menanggung, yang menyantuni anak yatim, yang peduli kepada anak yatim, fil jannah, di dalam surga nanti, hakaza, seperti ini. Wa asyara, Nabi memberikan isyarat bisababah wal wusta, dari telunjuknya dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Kemudian wa faraja bainahuma syai'a, kemudian Nabi merenggangkan atas keduanya. Jadi seperti inilah orang yang sayang kepada anak yatim nanti di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya cuma ingat satu ini harus saya sampaikan ini. Mencintai anak yatim, menyantuni anak yatim, santunilah dia karena yatimnya, bukan karena sesuatu di luar itu. Karena kadang-kadang ada orang yang cinta, sayang kepada anak yatim karena anak yatim ini pintar, karena anak yatim ini orang tuanya kaya, karena anak yatim ini berprestasi. Jangan, kata Nabi, sayangi dia karena yatimnya, bukan karena sesuatu. Ini yang pertama sekali. Kemudian ini bicara anak yatim, sebenarnya kalau di sekolah ini sudah bangga kita ini. Artinya digalang dana untuk santunan anak yatim, tapi sebenarnya saya pribadi takut itu gak mau saya menjadi panitia santunan anak yatim. Mengapa? Dasar pertama, sangat tingkat kehati-hatiannya sangat luar biasa. Coba nanti pulang bacalah surah An-Nisa ayat 10. Apa kata Allah di situ? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim zulma, dengan zalim. Apa itu zalim, Ustaz? Zalim itu pertentangan antara Quran dan pertentangan dengan Quran dan Sunnah. Apa risikonya? Risikonya innama ya'kuluna fi butunihim nar. Maka sesungguhnya mereka itu sedang memakan, menelan api neraka di dalam perutnya. Itu kata Nabi. Jadi hati-hati bawa anak yatim itu. Sangat luar biasa. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, kalau sudah dikatakan Bukhari, itu tidak usah tanya-tanya lagi. Kenapa? Karena Al-Bukhari ini, kalau saya mau cerita, saking hati-hati yang ngambil hadis, ada 70 orang ulama ahli hikmah. Kata beliau, ini orang-orang ini kalau dia berdoa, satu orang saja berdoa turun hujan. Saking mustajabnya doanya. Tapi Bukhari tidak pernah mengambil riwayat hadis dari mereka. Mengapa? Karena mereka itu kurang dhabit, ingatannya lemah. Jadi sudah setingkat itu, satu orang saja berdoa turun hujan, tapi Bukhari tidak mengambil riwayat hadis dari mereka karena disebabkan kehati-hatian yang luar biasa, karena ingatannya yang tidak begitu kuat. Siapakah, ini pribadi saya ini ke anak-anak, siapa yang tahu nama lengkap Bukhari, saya kasih uang 200.000. Seriusin Bapak. Ada yang tahu nama lengkapnya? Kalau ada yang tahu tunjuk tangan berdiri, Bapak kasih langsung uang 200.000. Jadi kirim Bapak kuadro. Bapak miskin, Bapak kirim Bapak. Ada? Jangan. Oh iya, ini tamu gue. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah
bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Panjang banget. Itulah namanya saking hati-hati. Apalah kata Nabi? Kata Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Siapa ya Rasulullah? Qaumun min kuburihim, suatu kaum dari kuburnya, dari kubur mereka, ta'ajjaju afwahuhum, ta'ajjaju afwahuhum nar, yang dari mulut mereka keluar api yang berkobar-kobar. Ketika Nabi mengatakan ini, apa kata sahabat? Faqila man hum ya Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, alam tara anna Allah yaqul, bukankah, tidakkah engkau mengetahui kalau Allah pernah berkata? Itulah yang tadi surah An-Nisa ayat 10 dibacakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang menyantuni anak yatim, inilah bukti tanda memang imannya itu nyata, benar. Coba kita lihat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Yang pertama kata Allah adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dialah orang-orang yang menghardik, yang tidak peduli, yang tak acuh dengan anak yatim. Jadi kalau kita pulangkan ke belakang, kata Allah, tahukah kamu siapa pendusta agama? Berarti kalau pendusta agama tidak peduli dengan anak yatim, solatnya itu dusta, witirnya itu dusta itu. Bahkan kalau dia haji dusta. Kenapa? Karena Allah katakan itu pendusta agama. Maka kalau ada orang yang mempunyai kelebihan harta tapi tidak peduli dengan anak yatim, maka pada hakikatnya dia tidak cinta dengan Rasulullah SAW. Satu yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita hidup ini cuma dua saja. Pertama, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah adalah jalan satu-satunya kita masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan pas 2 menit. Mencintai anak yatim tidak ada ruginya. Yang pertama, orang yang mencintai anak yatim dijamin insyaallah dia masuk surga, illa kecuali apa? Kecuali dia melakukan dosa yang besar, syirik. Ini yang sangat kita hati-hatikan. Kemudian kepada anak yatim, jangan pernah engkau menangis karena yatimmu. Jangan pernah engkau menangis, engkau yatim, engkau tidak punya, engkau susah, engkau payah. Jangan menangis. Kenapa? Ketika engkau yatim, engkau sanggup melewati itu, maka tak ada celah untukmu dapat orang lain menghinamu, dapat orang lain menyakiti hatimu. Tidak ada celah. Kenapa? Karena engkau telah terlatih dari ujian yang Allah berikan kepadamu. Jadi berbanggalah, hilang-hilangkanlah. Makanya kok akhir-akhir ibu bapak, kok nampak anak yatim di kampung awak, ikut anak yatim tapi bajunya 3 setel, sepatunya 2 setel. Ikut saja lengkap ibu bapak yang indah, aduh baca setel bajunya. Jangan pernah ucapkan kata-kata itu. Kenapa? Karena memang lebaran itu, hari raya Idul Fitri itu, kita berusaha agar anak-anak yatim yang ada di tempat kita, di kampung kita, tidak merasakan lupa dia kalau dia adalah anak yatim. Saking senangnya dia mendapatkan hadiah-hadiah selama di bulan suci Ramadan. Jadi mari kita sama-sama mempedulikan anak yatim. Dan ingat, anak yatim adalah pembuka rezeki. Satu, yang kedua, rezeki apapun itu, maaf cakap ini, bukan ingin menyampaikan sesuatu. Siapa yang punya hajat yang tidak terkabul-kabul hajatnya, kenapa? Karena tertutup oleh dosa-dosa yang dia tidak ketahui. Seperti gelas itu kalau tak ada hijab di atas, apapun yang masuk akan masuk dalam gelas. Tetapi ketika ada penutup gelas itu, masukkan sendok-sendok yang mantul, masukkan batu mantul. Kenapa? Ada hijab, itulah dia dosa.
yang kita tidak ketahui. Bagaimana cara menembusnya? Maka peliharalah anak yatim, tapi pelihara dia, jangan sakiti hatinya. Dibawa anak yatim dari kecil. Siapa iko? Aiko lah anak yatim, ambuang di rumah sakit. Jangan bapak ibu, jangan sakiti dia dengan halus. Katakan dia anakku, walaupun jangan dinisbatkan. Dia anakku, walaupun dia ini adalah dulunya orang tua yang telah meninggal. Jangan katakan ini anak yatim, ambuang di dari rumah sakit ini, pada udah kasihan muhe. Jangan, itu menyakiti hatinya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk menyantuni anak yatim, karena memang itu bagian dari sebuah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba satu orang anak yatim ke depan dulu. Kita pakai mic. Amanah dari siapa? Hamba Allah. Untuk munasadonya nak. Da apalah koordinator lah ning.